Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai seminar pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Astari Restu Ramadan, NIM 2321520017 dari Prodi PGSD PPG Prajabatan Gelombang 1 2023, PGSD kelas 3, dosen pembimbing Dr. Singgi Subiantoro MPD, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Materi seminar yang akan saya sampaikan yang pertama, refleksi pembelajaran bermakna, yang kedua, artefak mata kuliah terpilih, yang ketiga, alasan memilih artefak, yang keempat, manfaat artefak, yang kelima, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG Prajabatan, dan yang terakhir, hasil dari pelatihan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan rasa senang, rasa bersyukur, dan rasa bangga saya menjadi salah satu bagian dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Tentu saya bangga menjadi mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya sudah hampir menempuh 2 semester di PPG Prajabatan ini. Pada PPG Prajabatan ini, saya menempuh 12 mata kuliah, diantaranya seperti filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip dan pengajaran asesmen yang efektif 1, PPL 1, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, pembelajaran sosial emosional, prinsip dan pengajaran asesmen umum 2, proyek kepemimpinan, PPL 2, serta computational thinking. Seluruh mata kuliah ini memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman baru bagi saya. 12 mata kuliah ini sangatlah penting bagi saya sebagai calon guru profesional. Selain penting, seluruh mata kuliah ini menurut saya saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan di SD. Seluruh mata kuliah di PPG ini tentulah sangat penting dan menarik seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Namun, di sini saya akan menyebutkan satu mata kuliah yang menurut saya sangat berkesan. Mata kuliah tersebut ialah proyek kepemimpinan. Pada mata kuliah proyek kepemimpinan, saya berkesempatan menjadi pemateri pada proyek tersebut. Proyek tersebut berupa pelatihan pembuatan media pembelajaran menggunakan software iSpring Suite. Selain saya berkesempatan menjadi pemateri pada pelatihan tersebut, saya juga berkesempatan untuk menyusun isi buku panduan pembuatan media pembelajaran. Pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini menyediakan kesempatan bagi saya dalam hal mengembangkan kemampuan kepemimpinan saya. Selain itu, pada mata kuliah ini juga melatih bagaimana saya merancang sebuah kegiatan, kemudian bagaimana nanti ketika menghadapi masalah maupun tantangan di dalam kegiatan tersebut. Kemudian selain itu kita juga dilatih bagaimana menghadapi masalah dan tantangan tersebut. Lalu bagaimana kita dapat menentukan solusi yang tepat dalam menghadapi masalah dan tantangan tersebut. Dan manfaat lainnya dalam proyek ini, dalam mata kuliah ini yaitu kita juga secara tidak langsung dapat mengolah emosi, ego kita, kemudian juga memupuk rasa kerjasama karena kita dalam satu tim bekerja sama dengan teman, kemudian juga melatih toleransi jika terdapat perbedaan pendapat atau persepsi antar satu dengan yang lainnya. Hasil kegiatan proyek pelatihan pembuatan media pembelajaran menggunakan software iSpring Suite menghasilkan media pembelajaran yang berguna dalam proses pembelajaran. Selain berguna dalam proses pembelajaran, media tersebut juga dapat dihak ciptakan. Selain dihak ciptakan, media tersebut juga dapat diunggah ke dalam bukti karya pada program Merdeka Mengajar. Alur proyek kepemimpinan. Pada proyek kepemimpinan yang sudah saya laksanakan kemarin,
terdapat 4 tahapan. Yang pertama, orientasi, di mana orientasi ini terdapat 2 langkah seperti observasi lingkungan, di mana kita harus mengetahui lingkungan yang akan kita jadikan sasaran nanti. Kemudian juga kita harus melakukan analisis kebutuhan, supaya kita dapat menemukan ide yang nantinya akan diangkat menjadi sebuah kegiatan pelatihan. Tahapan yang kedua berupa perencanaan, di mana perencanaan terdapat banyak sekali langkah-langkah yang harus dilaksanakan, seperti penentuan ide, penentuan tempat, penentuan peserta, berapa anggaran, kemudian job desk anggota, pembagian tugas dan peran masing-masing anggota, kemudian rundown atau susunan acara, dan yang terakhir seluruhnya dijadikan satu menjadi proposal. Tahap yang ketiga berupa pelaksanaan. Pelaksanaan selama 4 hari dari tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2024. 1 hari dilaksanakan secara luring pada Selasa 30 April, kemudian sisa 3 harinya dilaksanakan secara daring by WA Group. Kemudian pada pelaksanaan tersebut terdapat peserta sejumlah 20 guru dari SDN Palur 2 Sukoharjo, dan tempat pelaksanaannya pun juga di SDN Palur 2 Sukoharjo. Tahap yang terakhir yaitu berupa pelaporan, di mana pada pelaporan ini kita melaksanakan evaluasi dan juga dari hasil evaluasi dilakukan pelaporan. Pada mata kuliah ini memiliki beberapa artefak-artefak. Yang pertama, terdapat artefak buku panduan yang saya susun, kemudian artefak sertifikat hak cipta dari buku panduan tersebut. Yang ketiga, artefak berupa sertifikat pelatihan 32 JP. Yang keempat, luaran peserta pelatihan berupa media pembelajaran yang berformat aplikasi. Yang kelima, merupakan artefak dari saya sendiri, contoh media pembelajaran yang saya buat, yang saya jadikan contoh waktu itu ketika saya menyampaikan materi. Kemudian yang terakhir berupa berita kegiatan rilis di majalah populer. Alasan saya memilih artefak-artefak tadi yaitu sebagai bukti konkret pemahaman pada mata kuliah proyek kepemimpinan. Manfaat artefak-artefak ini yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dalam merancang media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kemudian, meningkatkan motivasi peserta didik dengan adanya media yang dihasilkan guru pada pelatihan tersebut. Kemudian, membantu guru dalam menghadapi kesulitan pada program Merdeka Mengajar. Dan yang terakhir, membantu guru dalam mendaftarkan hak cipta media yang sudah dihasilkan. Refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus terus-menerus belajar dalam mengolah sosial emosional saya, profesional dalam pekerjaan, profesional dalam berkepribadian, baik tingkah laku maupun tutur kata saya, sosial, dan berpengetahuan yang luas. Dengan mengikuti program PPG Prajabatan ini, saya berharap dapat menjadi lebih baik dalam mengajar. Namun, tidak hanya dengan PPG saja. Untuk menunjang keprofesionalan saya harus terus-menerus mengupdate kemampuan saya dengan mengikuti berbagai agenda mengenai pendidikan, seperti seminar maupun pelatihan. Hasil pelatihan pada proyek kepemimpinan ini seperti berikut. Setelah dilaksanakan pelatihan, seluruh peserta pelatihan telah berhasil membuat media pembelajaran menggunakan software iSpring Suite. Bukti dari media yang sudah dihasilkan sudah saya lampirkan pada link Google Drive pada artefak sebelumnya.
Bagaimana Bapak untuk pelatihan hari ini? Apakah lancar? Lancar, alhamdulillah. Pelatihan seminar pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi sudah lancar. Ya. Terima kasih sekali. Membantu. Mungkin ada masukan atau apa sepatah kata, dua patah kata buat kami selaku pengelola acara, Pak? Untuk panitia atau pengelola, terima kasih sekali sudah melatih guru-guru di sini supaya bisa menerapkan media pembelajaran berbasis aplikasi. Saran atau masukan mohon nanti kalau ke depan ada hambatan atau kendala bisa sharing lagi. Baik, Pak. WA atau bagaimana. Baik, terima kasih Pak atas masukan Bapak. Terima kasih, sama-sama. Tuh. Mulai. Ya, terima kasih kepada mahasiswa Unifed yang telah memberikan ilmunya sehingga bisa menambah pengetahuan, pengertian, sehingga bisa menambah perkembangan SD Palo 2 menjadi maju, selamat, lancar, sukses. Tuh. Ya, kami mewakili Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Palo 2 mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa PPG dari Universitas Veteran Bangun Nusantara yang telah memberikan kegiatan seminar pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi. Semoga dengan kegiatan ini akan memberikan manfaat untuk kita semua, baik untuk Bapak Ibu Guru, untuk mahasiswa, juga untuk siswa SD Negeri Palo 2. Silakan, Mbak Esti. Sukses selalu untuk PPG Prajabatan Unifed gelombang 1 ya Mas ya. Iya, terima kasih, sukses terus, semangat. Sekian presentasi seminar pendidikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.